Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bram Tandika. Baik ya. Sekarang kita akan belajar tentang tipe data dan relasi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar database, pasti sudah mengetahui dan sudah familiar dengan beberapa tipe data dan beberapa relasi yang akan saya jabarkan berikut ini. Tapi bagi teman-teman yang masih awam dan masih pemula, mungkin bisa nanti diulas lagi, atau mungkin yang baru awal belajar nanti bisa lebih paham. Oke, yang pertama yaitu kita akan bahas tipe-tipe data terlebih dahulu. Tentu tipe-tipe data di sini saya tidak akan membahas semua, saya hanya akan membahas yang ada di Microsoft Access ya. Meskipun tidak semua juga yang akan saya bahas di tipe datanya di Microsoft Access, hanya beberapa saja yang akan saya bahas yang paling sering digunakan ya, yang familiar digunakan dan paling sering digunakan oleh pemula dan levelnya menengah. Oke, langsung saja. Yang pertama, tipe-tipe data dalam Microsoft Access yaitu yang pertama adalah auto number. Auto number adalah nilai atau angka yang terisi secara otomatis. Jika memilih long integer pada bagian field size, maka Microsoft Access akan membuat nomor secara berurut dalam setiap record. Tapi jika memilih replication ID, maka Microsoft Access akan membuat sebuah nomor unik secara otomatis dalam setiap record. Oke, sederhananya seperti ini. Auto number itu digunakan ketika suatu tabel dia akan menghitung secara otomatis. Jadi tidak perlu untuk memasukkan primary key. Contoh, misalnya kita akan membuat sebuah tabel tentang transaksi keuangan misalnya. Nah, di situ untuk nomor transaksinya lebih baik digunakan auto number tipe datanya. Kenapa tidak dibuat number? Nah, karena ketika kita buat number, kita harus memasukkan ID-nya. Tetapi kalau auto number, kita tidak perlu memasukkan ID-nya, tapi sistem akan otomatis untuk meng-create number atau menjadikannya primary key agar tidak sama dengan nilai-nilai setelahnya. Ya, karena itu seperti yang kita bahas di video kemarin, yaitu untuk mencegah terjadinya redundasi data atau pengulangan data. Ya. Nah, itu fungsinya auto number. Tapi auto number di sini tidak cocok digunakan ketika kita memberikan nomor ke suatu field. Misalnya di situ ada fieldnya nomor handphone misalnya. Nah, itu tidak cocok kita berikan auto number karena auto number itu bersifat otomatis. Tidak kita ketik biasa seperti halnya number. Oke, saya kira paham ya. Selanjutnya yaitu teks atau short text. Tipe data ini digunakan untuk data alfanumerik, huruf, angka, simbol, panjang karakter maksimal 255 atau kita bisa membatasi layaknya karakter yang ingin ditampilkan dengan cara mengatur file size di bagian bawah. Oke, tag di sini yang paling sering digunakan juga. Nah, kapan kita menggunakan teks atau short text? Biasanya digunakan kalau kita misalnya punya tabel mahasiswa ya. Di situ ada name, terus ada nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa itu biasanya akan menggunakan teks atau short text. Panjang maksimalnya yaitu 255 karakter ya. Jadi karakter itu meskipun di situ ada simbol, ada spasi atau apapun tetap dihitung sebagai karakter. Ya, bukan huruf atau angka. Jadi biasanya dipakai ketika kita misalnya nama atau mungkin misalnya kalau alamat nanti pakai yang itu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu long tag atau memo. Di Microsoft Access
versi 2013 sampai 2016 namanya long text, tetapi di Microsoft Access 2010 ke bawah namanya memo. Kegunaan tipe data ini sama seperti short text, hanya saja kapasitasnya lebih besar. Tipe data long text ini bisa menampung kalimat dan paragraf maksimal 64.000 karakter. Nah, jadi ketika long text atau memo, tergantung kalian ya, menggunakannya Microsoft Access yang berapa. Kalau di saya sudah menggunakan long text karena saya pakai yang versi 2013. Jadi long text itu digunakan ketika user akan menginputkan suatu data yang sekiranya itu banyak. Contoh, alamat. Ya. Misalnya alamat mahasiswa, atau nanti alamat orang tua, atau mungkin alamat kampus, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti dia akan mengetikkan banyak karakter di sana. Misalnya ada jalan, ada kecamatan, ada kabupaten, dan sebagainya. Tentu di situ akan sangat panjang. Itu tidak kalau kita gunakan short text tentu juga bisa, tapi tentu kalau memang kurang panjang, nah seperti itu. Gunanya dia long text. Oleh karena itu, setiap kita mengisi alamat itu pasti kolomnya lebih lebar. Nah, itu dia karena dia menggunakan long text. Berbeda dengan short text yang hanya digunakan untuk karakter yang maksimal hanya 255 karakter. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu number. Number digunakan untuk menyimpan tipe data, angka atau numerik pada bagian file size. Kita bisa memilih salah satu tipe angka yang akan kita gunakan. Nah, ini number ini ya. Misalnya kita gunakan ketika kita punya tabel mahasiswa, kita masukkan number di sana, ada misalnya nomor telepon atau NIK mahasiswa atau mungkin NIM mahasiswa yang berbentuk angka. Karena number di sini nanti bisa kita jumlahkan atau kita operasikan dalam aritmatika ketika dia berbentuk numerik. Oke, selanjutnya yaitu date atau time. Digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal, bulan, atau tahun. Kita bisa memilih format waktu di bagian bawahnya. Oke, saya kira paham semua ya. Jadi date time biasanya kita pakai untuk tanggal lahir mahasiswa, atau tanggal input transaksi, atau mungkin kalau tanggal penting ya, misalnya kayak KRS, tanggal KHS gitu kalau di mahasiswa. Selanjutnya yaitu currency. Digunakan untuk menyimpan data keuangan atau nilai nominal. Ini digunakan ketika kita misalnya dalam database mahasiswa, misalnya kita ada tabel keuangan atau pembayaran. Nah, di situ kita filenya akan gunakan currency karena kita perlu data yang bertipe keuangan. Tentu di situ bisa disetting ya, entah itu bernilai rupiah maupun dolar atau dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tipe data oleh objek. Oleh objek digunakan untuk memasukkan data berupa gambar atau foto. Nah, oleh objek ini membuat suatu gambar, foto, atau video, dia di-create menjadi suatu database. Dia nanti di-create menjadi suatu database untuk memasukkan gambar. Berbeda dengan attachment. Tapi di sini nggak saya jelaskan ya, saya itu aja. Attachment itu menyisipkan file gambar atau foto. Jadi dia tidak meng-create menjadi database, tetapi dia hanya menyisipkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu lookup wizard. Untuk membuat sebuah Dropbox yang menampilkan data di suatu file dan tabel yang berbeda. Dan bisa juga membuat sendiri data pilihan sendiri. Oke, simpelnya seperti ini. Ketika teman-teman punya data mahasiswa, dan teman-teman punya tabel lagi di situ transaksi keuangan atau mungkin transaksi KRS. Nah, tentu di situ teman-teman akan memilih nama mahasiswa atau NIM mahasiswa ya. NIM kan tidak akan sama ya, karena dia sebagai primary key. NIM mahasiswa tersebut tentu kita akan memilih atau mencari, tidak boleh kita memasukkan secara manual. Nah, di situ gunanya lookup wizard. Lookup wizard akan kita gabungkan
dengan data mahasiswa. Jadi ketika kita ingin menginputkan transaksi, NIM mahasiswa otomatis akan terload secara otomatis. Jadi kita hanya memilih data yang ada di mahasiswa. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu relasi antar tabel. Relasi antar tabel, di sini saya akan menjelaskan menjadi 3. Yang pertama, relasi one to one. Yang kedua, relasi one to many. Dan yang ketiga, relasi many to many. Oke, jadi ada 3. Relasi one to one adalah relasi yang mana setiap suatu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Contoh, visualisasinya seperti ini. Di sini ada dosen berelasi dengan jurusan, ya. Jadi satu dosen akan berelasi dengan jurusan, tentu di satu jurusan. Ya, contoh relasi tabelnya seperti ini. Ini tidak saya ambil dari Access, ini dari SQL ya. Tapi intinya sama saja di Access maupun di SQL. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi ID dosen yang ada di tabel dosen akan ditarik menuju ke ID dosen di sini ya, yang ada di tabel jurusan. Tentu di situ dia akan menjadi foreign key ya, ketika primary key ditarik ke tabel yang lain. Nah, misalnya di sini contohnya ID jurusan 1 yaitu Teknik Informatika dan memiliki dosen ID-nya 1. Ternyata ID dosen 1 adalah Pak Eko di sini. Nah, seperti itu. Jadi 1 ke 1 ya, relasinya one to one. Oke, selanjutnya yaitu relasi one to many. Adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh tabel relasinya ini ya. Di sini ada dosen wali dan mahasiswa. Tentu relasi one-nya adalah dosen wali. Dosen wali akan membawai beberapa mahasiswa. Tidak mungkin satu dosen wali akan mengawal satu mahasiswa. Tapi satu dosen wali akan mengawal beberapa mahasiswa. Nah, contohnya seperti di bawah. Dan contoh tabel relasinya seperti ini. ID mahasiswanya yang pertama adalah Zainuri ya. Dia memiliki dosen wali yaitu 1. 1 siapa? Yaitu 1 adalah Pak Dwi. Misalnya seperti itu. Nanti misalnya di sini ada lagi ID mahasiswa 2 Pak Si Kurnia, alamatnya Surabaya, dia memiliki dosen wali Bu Lilia. Dan misal nanti ada lagi ID mahasiswa 3 namanya si A misalnya. Dia memiliki dosen wali Pak Dwi misalnya 1. Nah, seperti itu. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki beberapa dosen wali karena relasinya adalah 1 ke banyak atau one to many. Atau many to one sama saja. Oke, selanjutnya yaitu relasi many to many. Adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, mahasiswa berhubungan dengan nilai, nilai berhubungan dengan mata kuliah. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada tabel mahasiswa, dia berhubungan dengan tabel nilai. Lalu dia berhubungan lagi dengan tabel mata kuliah. Nah, di sini yang dinamakan dengan relasi many to many. Oke, jadi dia dari banyak ke banyak. Intinya seperti itu. Dari beberapa tabel ke beberapa tabel. Nah, dari misalnya di sini ada tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Nah, tabel nilai dia membutuhkan ID mahasiswa. Dia akan menarik primary key dari ID mahasiswa. Ya. Kalau biasanya di ID mahasiswa yaitu adalah NIM.
Sedangkan nilai juga membutuhkan ID dari mata kuliah. Dia akan mengambil kode mata kuliah atau ID mata kuliah untuk dijadikannya foreign key. Nah, di situ ada nilai. Nah, ini adalah contoh dari tabel relasi many to many. Oke. Dan terima kasih. Oke. Saya kira penjelasan saya cukup. Apabila ada kurang jelas silahkan ditanyakan melalui kolom komentar di bawah atau mungkin bisa mengulang videonya kembali. Saya mohon maaf apabila saya salah kata. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.